Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam olahraga. Saya harus membuat konten saat ini karena banyak pertandingan di tengah minggu untuk UCL atau Liga Champions yang akan berlangsung ya di semua grup untuk bisa menentukan juara dan runner up grup. Dan kali ini saya mengangkat pertandingan yang bakal seru untuk mencari juara grup di grup H. The Blues Chelsea yang sedang memimpin klasemen di IPL pada musim ini kedatangan tamu mereka, La Vecchia Signora atau si Nyonya Tua, Juventus dari Italia. Juventus sedang bangkit saat ini, dua pertandingan terakhir di Serie A mereka clean sheet, menang lawan Fiorentina dan terakhir melawan Lazio yang memasukkan 3 tanpa kemasukan. Walaupun mereka sedang terpuruk ya, berada di peringkat ke-8 di Serie A, tertinggal 9 poin di belakang pimpinan klasemen Napoli dan AC Milan saat ini. Namun mereka pasti akan coba untuk meninggalkan dulu Serie A. Walaupun tadi saya katakan bahwa mereka sekarang ada bangkit dengan bahkan memutuskan rekor kemenangan kandang Lazio ya, 19 kali kandang Lazio tidak pernah kalah, tetapi kemarin di Olimpico mereka memutuskan itu dan lewat 2 gol dari Bonucci lewat penalti Juventus menang melawan Lazio. Mereka berangkat dengan kepala tegak menuju ke Stamford Bridge di kota London menghadapi juara bertahan Liga Champions, Chelsea. Mungkinkah La Vecchia Signora ini bisa mendapatkan poin di Stamford Bridge? Karena pertandingan pertama di Turin mereka bisa menang dengan 1-0. Dan kalau mereka mampu menahan imbang, juara grup sudah di tangan. Karena pertandingan terakhir mereka akan menjamu Malmo yang mereka pukul 3-0 sebelumnya. Dan saya yakin Juventus yang bisa menjadi juara grup. Jadi bagi pasukan Thomas Tuchel yang kemarin di akhir pekan berpesta gol di King Power saat mereka melabrak ya, Leicester City dengan 3-0 juga clean sheet, ini harus menang. Imbang juga akan berbahaya buat mereka untuk tidak bisa menjadi juara grup ya. Kalau kalah mereka juga berbahaya lagi karena ada Zenit yang membuntuti walaupun hanya 3 poin. Zenit terakhir akan menghadapi Chelsea di kandang mereka. Tapi sebelum ini mereka akan menjamu Malmo. Kalau mereka bisa menang 3-4 gol, ini berbahaya bagi Chelsea kalau Chelsea sampai tumbang di luar dugaan di Stamford Bridge dari Juventus. Oleh sebab itu, memang hasil imbang cukup untuk membawa Chelsea dan Juventus lolos. Tetapi Chelsea posisinya sebagai juara grup, sebagai runner up grup. Ini akan sangat berbahaya, bukan kemungkinan nanti mereka bisa ketemu dengan tim sesama Inggris ya, karena juara-juara grup itu akan lebih diutamakan di sini. Tapi saya yakin Chelsea bisa memenangkan pertandingan. Kalau melihat pertandingan pertama di Turin, mereka lebih menguasai pertandingan, banyak peluang yang tercipta, tapi finishingnya kurang ya. Dari segi statistik juga mereka bagus melawan Juve dan akhirnya Juve bisa memenangkan pertandingan. Ini tidak boleh terulang kembali di saat pasukan Tuchel ini menjamu si Nyonya Tua saat datang ke Stamford Bridge. Mereka harus menang. Apalagi kalau menang dengan 2-0 ini lebih bagus. Karena dari sisi gol, Juve itu memasukkan 9, kemasukan 1. Kemudian bagaimana Chelsea memasukkan 6, Juve memasukkan 9, kemasukan 2, plus 7. Kemudian Chelsea memasukkan 6, kemasukan 1, plus 5. Jadi berbahaya juga kalau dalam hitung-hitungan gol. Oleh sebab itu harga mati bagi Chelsea menang memukul Juve di Stamford Bridge. Dan saya yakin kalau melihat di laga pertama mereka begitu mendominasi, ini juga bisa terulang. Dan Juve akan memilih untuk lebih banyak menunggu untuk counter attack melawan Chelsea. Masih menunggu kebugaran juga. Kalau mereka tanpa Dybala juga agak berpengaruh karena Dybala kemarin kurang bugar bersama dengan Bernardeschi ya. Aaron Ramsey di sana juga belum begitu bugar. Pemain belakang Chiellini juga tidak dalam kondisi fit. Tapi kalau melawan Chelsea mereka fit, ini juga akan menjadi pertarungan yang seru. Tapi apapun itu, saya tetap yakin bahwa ini akan menjadi milik buat The Blues ya. Dalam kata lain, ini bisa aja nih The Blues ini bisa membedakin ya, beli bedak kemudian bedakin si Nyonya Tua ini yang mungkin mulai keriput dan mereka harus bisa menang di kandang. Akan membuat Nyonya Tua ini ditarik terus berlari lama-lama agak capek dan mereka bisa menang. Karena memang hanya dengan kemenangan akan menjadi buat mereka dalam hitung-hitungan terakhir bisa menjadi juara grup kalau mereka juga bisa mengalahkan Zenit. Jadi
Kalau bisa melihat juga apa yang akan diturunkan, opsi dari Tuchel tidak akan berubah banyak. 3-4-3 tetap akan dipertahankan. Mereka akan bermain lebih terbuka, lebih agresif, ya. Ini yang mereka tunggu, memancing Juve untuk terbuka juga. Juve oke, timnya juga bisa bermain terbuka. Tim yang ditangani oleh Massimiliano Allegri ini, kalau mereka terpancing bermain secara terbuka, ini berbahaya dan akan dimakan oleh Chelsea. Apalagi satu demi satu pemain mereka sudah mulai sembuh, Werner sudah ada, bersama-sama dengan Chelsea tinggal dimainkan, Mason juga sudah ada. Siapa tahu Lukaku juga bisa hadir, ya. Tapi tanpa juga Lukaku mereka sudah aman sekarang. Semua bisa membuat gol, semua punggawa Tuchel dari belakang kecuali Mendy penjaga gawang ke depan semua sudah bisa membuat gol. Ini luar biasa. Jadi apa yang akan dimainkan Tuchel nantinya? Pasti Christensen mungkin dimainkan. Kalau dengan 3 back, Christensen, Silva dan Rudiger akan menjadi pilihan utama berdiri di depan Mendy. Nah, di kanan ini apakah Azpilicueta sebagai kapten ke-11 akan dimainkan lebih awal, tapi mungkin Tuchel akan memilih Reece James, ya. Seperti kemarin Reece James bersama dengan Ben Chilwell bermain dari sisi flank. Di tengah ada Jorginho dan Kante. Ya, 3 di depan ini mungkin Havertz, Odoi dan juga Mason Mount. Itu adalah starting 11 yang menurut saya bisa dimainkan. Karena kan kedalaman skuad dari Chelsea ini bagus. Masih ada Ziyech yang bisa dimainkan, Loftus-Cheek juga ada, Werner juga ada di sana. Banyak, Pulisic juga sudah bisa bermain. Jadi kondisi ini yang membuat saya kira, ya, Chelsea ini tidak akan kesulitan. Ketika ada bermasalah dengan beberapa pemain bisa ditarik keluar dan bisa akan masuk. Mereka tetap akan menyerang dari 2 sisi flank. Reece James atau Azpi atau dengan Ben Chilwell akan banyak didorong untuk bisa membantu dari sisi ini. Nah, kalau Juventus bermain juga dengan 3 back seperti ketika melawan Lazio, ya, di sana ada De Ligt, Bonucci dan juga Danilo yang berdiri di depan Szczesny. Ini berbahaya saya pikir. Ini akan dimakan oleh Chelsea karena Chelsea lebih punya kekuatan di flank mereka. Dengan kontrol permainan tentunya ada di Kante dan Jorginho. Tapi dalam bola-bola set piece, bola-bola mati, mereka punya kekuatan dengan Rudiger, Thiago dan Christensen yang selalu cepat berada di kotak penalti. Havertz kalau bermain dengan false nine, ini juga berbahaya. Pemain yang selalu muncul secara tiba-tiba dan didukung oleh second line yang kuat dengan Mason Mount dan Odoi akan membuat pertahanan Juve ini bisa kocar-kacir, ya. Tinggal tergantung siapa yang akan dimainkan oleh Allegri di tengah. Apakah Miquelin, Rabiot, ada juga anak muda kemarin yang saya lihat melawan Lazio ada Luca Pellegrini, tapi mungkin dia tidak akan dimainkan. Mungkin Bentancur yang bisa ditaruh di sana bersama dengan Cuadrado kalau didorong agak ke kanan dengan 4 gelandang mereka. Nah, agak bertahan sedikit adalah Manuel Locatelli yang mungkin berdiri di depan Bonucci kalau bermain dengan 3 back ini. Di depan 2 di depan, kalau Dybala tidak bisa bermain atau katakan Dybala itu main di babak kedua, ini adalah Morata dan Chiesa yang akan ditampilkan. Kalau Dybala sudah bisa bermain, pasti Dybala dan Morata. Chiesa mungkin akan ditarik ke tengah. Itu yang akan menjadi opsi yang akan dimainkan oleh Allegri. Tetapi apapun itu saya katakan bahwa ini kesempatan untuk membalas dendam. Kekalahan mereka 0-1 di Turin harus dibayar di sini, dilunasi di Stamford Bridge di saat mereka dalam kondisi yang bagus. Oke lah, Juventus katakan di awal lagi bagus-bagusnya. 2 pertandingan terakhir mereka bisa menang, termasuk di Liga Champions juga mereka bisa menang setelah mereka kalah dari Verona dengan 2-1. Tetapi sekarang mereka datang di kandang The Blues yang menginginkan untuk bisa meraih kemenangan. The Blues tidak akan membiarkan tentunya. Gawang Mendy akan bobol. Apalagi pertandingan ini mereka tidak dapat angka atau alias bermain imbang. The Blues akan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan. Ini tugas bagi Thomas Tuchel untuk melunasi apa yang mereka dapatkan di Turin dengan hasil yang mengecewakan walaupun mereka menguasai, mendominasi permainan. Inilah kesempatan bagi Chelsea untuk melakukan, ya, di hadapan publik mereka, ya, menghantam si nyonya tua ini biar si nyonya tua ini tertunduk untuk keluar stadion. Dan saya yakin bahwa persentase kemenangan ada di tuan rumah, ya. Karena bagi Juve kan udah aman. Juve ini kan sudah lolos, ya, tinggal mencari aman di posisi juara grup. Jadi kalau Juve bermain juga dengan tim yang dalam tanda kutip agak sedikit lapis kedua tidak ada masalah. Kalau mereka pun kalah mereka tetap lolos. Tetapi Juve ini juga menyangkut harga diri karena mereka ingin menjadi juara grup. Mereka tidak akan melepaskan juga pertandingan ini. Tetapi bagi Chelsea ini adalah pertarungan besar hidup mati mereka untuk memilih satu pilihan. Ya, tidak boleh seri, apalagi kalah. Harus menang di Stamford Bridge.
Kita akan tunggu dan kita akan lihat berapa gol yang akan diciptakan nantinya oleh anak-anak The Blues di saat mereka menjamu kedatangan si Nyonya Tua. Saya katakan semoga si Nyonya Tua ini mereka mungkin akan membeli bedak, akan membedakin si Nyonya Tua ini saat mereka datang ke Stamford Bridge. Dan itu kesempatan terbaik bagi pasukan Tuchel. Anda memilih siapa? Tentunya bagi penggemar Chelsea akan Chelsea, bagi penggemar Juve tentu akan memilih Juve. Tapi presentasi di sini karena Juve sudah lolos, saya memilih 60-40 untuk kemenangan The Blues. Sampai di sini pembicaraan kita. Anda jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.